Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Roh Kudus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca perkataan Yesus dalam Injil Yohanes hari ini, kita sedang mendengar suara Tuhan yang sangat mengasihi, yang tahu bahwa Ia akan segera pergi, dan yang tidak ingin meninggalkan murid-muridnya tanpa penghiburan dan harapan. Firman-Nya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini adalah undangan, tapi juga sebuah penegasan. Kasih yang sejati tidak berhenti di perasaan, tetapi dilakukan dalam tindakan dan menjadi ketaatan. Ketaatan itu bukan sesuatu yang kita lakukan karena takut atau terpaksa, tetapi lahir dari relasi, dari pengenalan, dari hati yang mengenal siapa yang kita taati. Janjinya, jika kita melakukan firman-Nya, Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika kita hidup dalam kasih dan ketaatan, kita tidak sedang menjalani agama, tapi sedang membuka diri kepada perjumpaan. Kita sedang memberi ruang bagi Allah menyatakan dirinya kepada kita dalam kedalaman relasi yang sehari-hari, seperti dalam doa, dalam keheningan, dalam setiap keputusan kecil yang kita buat karena kita mengasihinya. Lalu muncul pertanyaan dari muridnya, mengapa Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada dunia? Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah kalimat yang indah, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama, tinggal,
Ini bukan kunjungan singkat. Ini bukan sekedar momen rohani sesekali saja. Ini adalah kehadiran yang menetap. Allah mau tinggal. Allah tidak ingin sekedar dikunjungi di hari Minggu pagi atau dilupakan saat Senin datang. Allah rindu menjadi tempat tinggal kita, dan Allah mau kita menjadi tempat tinggalnya. Namun Tuhan Yesus tahu, manusia itu lemah. Kita mudah lupa. Hati kita berubah-ubah. Hari ini semangat, besok lesu. Maka ia berjanji, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini bukanlah janji biasa. Ini adalah janji tentang seorang penolong, seorang sahabat. Roh Kudus bukan hanya kuasa yang besar. Roh Kudus adalah pribadi yang hadir, yang mengajar dengan kelembutan, yang mengingatkan dengan kasih, yang menuntun tanpa memaksa. Kadang suaranya datang sebagai keheningan yang mengutuk hati, kadang sebagai teguran lembut, kadang juga sebagai damai yang tidak bisa dijelaskan. Ketika kita lupa bagaimana caranya mengasihi, Roh Kudus mengingatkan. Ketika kita mulai menjauh, Roh Kudus menuntun kembali. Ketika kita ingin menyerah, Roh Kudus menghembuskan kekuatan yang baru. Hari ini kita diundang untuk kembali menghidupi kasih yang taat, bukan karena kita mampu, tetapi karena Roh Kudus menolong. Kita diundang untuk membiarkan Allah tinggal, bukan hanya lewat aktivitas rohani, tetapi lewat hidup yang melekat pada firman-Nya. Dan kita diajak untuk membuka telinga dan suara hati kita, karena Roh Kudus masih berbicara, masih mengingatkan, masih menghibur. Mari kita renungkan, apakah kita masih memberi ruang baginya, bagi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, atau kita hanya menyisihkan waktu baginya? Apakah kita masih peka terhadap suara Roh Kudus yang mengingatkan kita dengan lembut? Hari ini, bila kasih Bapa dan Ibu mulai padam, bila iman Bapa dan Ibu dingin, jangan takut. Kasih Tuhan Yesus tidak padam. Roh Kudus tidak pergi. Roh Kudus tetap menunggu. Roh Kudus tetap mengetuk, dan Roh Kudus tetap tinggal. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami membuka hati kami kembali. Tinggallah ya Tuhan, diamlah bersama kami. Biar hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu yang kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.